Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otom Bukhori SPD. Salam sehat dan hebat untuk para sahabat IPA Otom Bukhori. Semoga di era pandemi COVID-19 ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, tetap semangat belajar. Kali ini saya akan membahas materi tentang listrik statis. Lebih khusus, kita akan menyelesaikan soal-soal tentang hukum Coulomb. Para sahabat IPA Otom Bukhori, mari kita simak dan ikuti video pembelajaran kali ini dengan seksama. Charles Coulomb menyatakan lewat hukum Coulombnya, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatannya. Ini artinya ketika ingin mendapatkan gaya yang besar, maka kedua muatannya pun harus besar. Tetapi jaraknya harus diperkecil. Sebaliknya, ketika ingin mendapatkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang kecil, maka muatan listriknya pun harus diperkecil. Sedangkan jaraknya harus diperbesar. Apabila ada dua muatan yang berbeda jenis, positif dengan negatif didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan apabila ada dua muatan yang sejenis, positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Secara matematis, Coulomb menulis hukumnya dengan hukum Coulomb. F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Di mana F adalah besarnya gaya Coulomb, bisa terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, atau gaya Coulomb bisa kita sebut juga dengan gaya listrik, satuannya adalah Newton. Q1 dan Q2, Q1 dan Q2 adalah muatan benda masing-masing, satuannya adalah Coulomb, sedangkan R adalah jarak antar kedua muatan, satuannya adalah meter, dan K adalah tetapan atau konstanta senilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Ingat, para sahabat IPA, rumus dari gaya Coulomb adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Saya sering menyebutnya sebagai F sama dengan K, Q, Q, robek, robek. F adalah K, Q, Q, robek, robek. Kenapa robek-robek? Karena R-nya dikuadratkan. Lebih mudah untuk diingat ya, para sahabat IPA Otom Bukhori. Apa rumus gaya Coulomb? Rumus gaya Coulomb adalah F sama dengan K, Q, Q, robek, robek. Baik, cekidot, kita langsung mengerjakan contoh-contoh soal mengenai hukum Coulomb. Sahabat IPA Otom Bukhori yang hebat-hebat, apabila kita ingin mengerjakan soal tentang hukum Coulomb, harus ingat satuan lain, ya, ingat satuan lain yang harus dikonversi, yang harus diubah. Yang pertama yang sering muncul adalah 1 mili Coulomb itu sama juga dengan 10 pangkat min 3 Coulomb. 1 mikro Coulomb itu setara dengan 10 pangkat min 6 Coulomb, dan 1 cm tentunya adalah 10 pangkat min 2 meter. Selain mengkonversi satuan ini, ada sifat-sifat perkalian dan pembagian pangkat dalam matematik seperti yang tertulis di sini. Kalian harus bisa menguasainya, ya. Nanti kita langsung praktekkan dalam mengerjakan soal. Kita langsung saja ya. Contoh soal yang pertama. Dua buah muatan masing-masing plus 3 mili Coulomb dan plus 9 mili Coulomb terpisah sejauh 3 cm. Jika konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tolak-menolak kedua muatan? Maka apabila kita ketemu soal model seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menulis dulu identifikasi dari soal.
diketahui. Nah, ala Otomo-Bukhari selalu menulis yang pertama kali diketahui adalah konstantanya, ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ingat, yang selalu ditulis adalah konstantanya terlebih dahulu. Baru urutan, ya. Muatan yang pertama. Muatan yang pertamanya adalah 3 mili kolom. Plusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 3 mili kolom. Maka ketika ini mili, diubah menjadi kolom. Ya, adalah 3 dikali 10 pangkat min 3 kolom. Muatan yang keduanya. Muatan yang keduanya berapa? Muatan yang keduanya adalah 9 mili kolom. Plusnya nggak usah kita tulis ya. 9 mili kolom. Maka tinggal kita tulis 9 kali 10 pangkat. Ingat, mili itu pangkat min 3. Min 3 kolom. Setelah itu kita masuk ke jaraknya. R-nya. Berapakah R-nya? R-nya terpisah sejauh 3 cm. Oke, kita tulis R-nya adalah 3 cm. 3 cm harus diubah menjadi meter. Oh, ternyata 10 pangkat min 2. Maka kita tulis 3 cm adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Para sahabat IPA Otomo-Bukhari yang hebat-hebat, ingat nggak apa rumus hukum kolom? F sama dengan kakiku robek-robek. R-nya dikuadratin, robek-robek. Maka R ini harus kita buat menjadi R kuadrat, menjadi robek-robek. R-nya adalah 3, ini ya, kali 10 pangkat min 2, kita kuadratin. Bagaimana cara ngitungnya? Maka 3-nya dikuadratin dulu. Maka 9 min 2 dikali 2 ini dikali. Maka menjadi 10 pangkat min 2 kali 2 adalah min 4 meter. Oke, Bapak akan ubah tintanya nih agar bisa membedakan nanti dalam perhitungan ya. Yang digunakan dalam hitungan nanti adalah K, Q1 yang sudah diubah, Q2 yang sudah diubah, dan robek-robek. Ini dia robek-robeknya ya. Mari kita kerjakan. Yang ditanya, yang ditanya kita tulis dulu ya. Yang ditanya adalah gaya kolomnya. Gaya kolomnya tolak-menolak. Kenapa tolak-menolak? Karena sama-sama positif. 3 mili kolom positif, 9 mili kolomnya juga positif. Maka pertanyaannya tolak-menolak. Oke, kita jawab. Yuk, rumusnya adalah, apa rumusnya? F sama dengan K, Q, Q, robek. Nah, udah hafal ya. Rumus gaya kolom apa? Kakiku robek. Kita masukkan, kita hitung angkanya. Berapa K-nya? K-nya adalah 9. Ya, kita tulis dulu angka depannya 9. Kita buat kurung buka ya. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 3. Kita tulis kali 3. Q2-nya berapa? Q2-nya adalah 9. Kita tulis 9. Tutup. Oke? Setelah tutup, kita bicara pangkatnya 10 pangkat. Punya K pangkatnya 9. Kita tulis 9 ya. Punya Q1 pangkatnya min 3. Maka kita tulis min 3. Pangkatnya Q2 min 3 lagi. Maka kita tulis min 3. Sampai sini paham ya? Tinggal dibagi serotot. Dibagi R kuadrat. Mana R kuadrat? R kuadratnya adalah ini. 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, ada angka yang sama. Yaitu 9 dengan 9 bisa kita coret ya. 9 di atas kita coret crot, di bawahnya juga kita coret crot. Nah, berarti angkanya tinggal 9 kali 3, yaitu 27 kali 10 pangkat. 9 kurangi 3 kurangi 3. Berapa? Berapa yuk? Oke, pinter. 3 ya. Dibagi serotot 10 pangkat min 4. Tinggal 10 pangkat min 4. Maka berlakulah yang ini. Tuh. Kalau pangkatnya pembagian, maka di sini akan menjadi pengurangan ya. 27 kali 10 pangkat 3. Min 4 naik ke atas. Jadi min 4-nya jadi plus 4 ya. Maka jadilah 27 kali 10 pangkat 7 Newton. Bagaimana para sahabat IPA Otomo-Bukhari? Gampang ya untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Para sahabat IPA Otomo-Bukhari, yuk kita kerjakan soal nomor 2 ya.
Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis, tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, tentukan gaya tarik-menarik antar kedua muatannya sekarang. Coba simak baik-baik pertanyaannya. Dua benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, tentukan gaya tarik-menarik antara kedua muatannya sekarang. Kalau kita baca soal dengan teliti, maka jenis soal ini adalah jenis soal yang R-nya, R itu jarak ya, yang jaraknya berubah. Ya. Sedangkan muatannya, Q-nya, muatannya itu tetap, tidak ada perubahan. Maka ketika kita menemukan soal yang seperti ini, yang mengalami perubahan jarak tetapi muatannya tidak berubah atau tetap, maka rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya akan seperti ini, anak-anak. F yang kedua akan menjadi R1 dibagi R2 dikuadratkan dikali F1. Nah, rumusnya akan seperti ini. Jika jenis soalnya adalah jaraknya mengalami perubahan tetapi muatannya tetap atau tidak berubah. Oke, sekarang kita identifikasi. Yuk, apa saja yang berubah dan apa saja yang tetap. Diketahui. Oke, diketahui. Yang pertama, dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Oh, berarti F yang pertamanya adalah F. Itu. Kemudian, jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula. Oh, jarak yang keduanya didekatkan sepertiga jarak yang pertama. Karena bunyinya jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula. Berarti jaraknya didekatkan sepertiga R yang semula, R yang pertama. Apa artinya ketika ada tulisan R2 sama dengan sepertiga R1? Ini artinya R2-nya adalah sepertiga. R1-nya adalah 1. Nah, gitu aja biar gampang. Yuk, yang ditanyakan dalam soal adalah berapakah gaya tarik-menarik antar kedua muatannya sekarang. Berarti F2-nya yang ditanya. Perubahannya. Setelah jaraknya berubah, pasti gaya tarik-menariknya juga berubah. Ya, kita tinggal jawab. Seperti apa rumusnya? Seperti yang tertulis di sini. Ya, F2 akan sama dengan, ingat, R1 dibagi R2. Jangan lupa dikuadratkan dikali F1. Ya, yuk sama dengan, kita lanjutkan. R1-nya berapa? R1-nya 1, Pak. Oke, good. 1. R2-nya berapa? R2-nya sepertiga, Pak. Oke, good. Maka sepertiga. Jangan lupa dikurungin, dikuadratin. Dikali F1-nya berapa? F1-nya adalah F. Maka kita kali F. Nah, kita kerjakan. Lanjutkan. 1 kuadrat. 1. Ya, F2 ya. Sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1. Sepertiga kuadrat, 1/9. Sepertiga kali sepertiga kan 1/9 ya. Dikali F1. Satunya F tadi. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana caranya? Ya sudah tinggal dihitung. 1 dibagi 1/9. 1. Ini ngajarin ngitung yang lambat ya. 1 dibagi 1/9. Ini sama juga dengan 1 dikali 9-nya dibagi 1. Berarti sama dengan berapa? 9 kan? Nah, berarti ini adalah 9. 9F. Nah, seperti itu caranya. Atau ini aja hubungannya tuh. Ini dengan ini dikalikan. 1 kali 9 adalah 9F. Mudah ya. Gampang ya cara mengerjakan soal-soal tentang hukum Coulomb. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Yuk, kita lanjutkan. Cekidot soal yang ketiga. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika jarak kedua muatan dijauhkan menjadi 4 kali semula, tentukan gaya tarik-menarik antara kedua muatannya sekarang. Wow, ternyata contoh soal yang ketiga ini
Sama loh dengan contoh soal yang kedua, tinggal angkanya saja yang diubah ya. Berarti soal ini jenis soal yang apa ya tadi ya? Yang R itu adalah jaraknya berubah, sorry ya. Tetapi muatannya Q-nya tetap, muatannya tetap. Oke, muatannya tetap. Maka ketika ada soal seperti ini, apa rumusnya? Masih ingat nggak rumusnya apa? Iya, pinter sekali. F2 akan sama dengan R1 dibagi R2 dikurungin ya. Jangan lupa dikuadratin dikali F1. Ini rumusnya semacam ini. Ya, yuk kita identifikasi apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama, yang diketahui. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Oh, berarti F1-nya adalah F. Ya, F1-nya adalah F. Kemudian, jika jarak kedua muatan dijauhkan menjadi 4 kali semula. Oke, berarti R2-nya mengalami perubahan 4 kali R semula. Gitu ya. Apa artinya berarti kalau ada tulisan R2 sama dengan 4R1? Ini artinya R2-nya 4. R1-nya 1. Nah, biar memudahkan dalam menghitung ya. Yang ditanya, yang ditanya dalam soal apa? Gaya tarik-menarik antara kedua muatannya sekarang. Berarti yang ditanya adalah perubahan gayanya atau gaya yang kedua. Oke, tinggal kita jawab. Tulis ulang rumus yang ini, ya nggak? Rumus ini kita tulis ulang. F2 akan sama dengan R1 dibagi R2 diapakan? Dikuadratkan, dikali F1-nya. Ya, sama dengan R1-nya berapa? R1-nya 1. Oke, 1 dibagi. R2-nya berapa? 4. Oke, 4. Jangan lupa dikuadratkan. Dikali F1-nya berapa? F1-nya F. Ya kan? F1-nya adalah F. Oke, akan sama dengan 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. F-nya ngikut ya. Hasilnya adalah 1/16 F. Bagaimana? Sahabat-sahabat IPA Otom Bukhari? Gampang ya, mudah ya untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Biar tambah banyak variasi soalnya ya. Oke, baik. Contoh soal yang keempat, mari kita baca dengan teliti, dengan seksama, biar tahu apa bedanya contoh soal nomor 4 ini dengan contoh soal nomor 1, 2, dan 3. Ya. Pelan-pelan dibacanya ya. Benda bermuatan listrik, tolak-menolak dengan gaya 3 Newton. Gaya pertama tuh 3 Newton ya. Jarak kedua benda adalah 2 cm. Jarak yang pertamanya adalah 2 cm. Jika kedua muatan benda diperbesar 2 kali, muatan pertamanya diperbesar 2 kali dan 3 kali. Anggap yang 3 kali adalah muatan keduanya. 3 kali muatan semula dan jarak kedua benda dijauhkan menjadi 6 cm. Tadinya 2, jaraknya menjadi 6. Berarti ada perubahan jarak ya. Dan ada perubahan muatan. 2 kali diperbesar, 2 kali dan 3 kali. Berapakah gaya tolak menolaknya sekarang? 54 Newton, 12 Newton, 6 Newton, apa 2 Newton jawabannya? Karena soalnya dibuat pilihan ganda nih. Ya, oke. Berarti kalau kalian sudah baca dengan seksama, apa soal nomor 4 ini? Iya, betul. Soal nomor 4 ini adalah R-nya atau jaraknya berubah. Iya nggak? Ya, jaraknya berubah. Dari 2 cm menjadi 6 cm. Oke? Kemudian apalagi yang berubah? Muatannya juga mengalami perubahan. Q-nya ya. Q-nya itu adalah muatannya juga berubah. Kalau kita menemukan jenis soal semacam ini, R-nya berubah dan Q-nya berubah, maka kita kembali kepada rumus yang pertama. F sama dengan kakiku robek-robek. Tetapi ingat, nilai K kan selalu tetap. Konstanta itu nggak bakal berubah, dia tetap. Maka yang berubah itu hanya R dengan Q-nya. Nah, maka rumusnya kalau ada R yang berubah dan muatan berubah begini. Ya, para sahabat, begini cara menyelesaikannya.
F perubahannya akan sama dengan perubahan muatan pertama dikali perubahan muatan yang kedua dibagi perubahan jaraknya dikuadratkan. Gitu kan? Dikali F1-nya atau gaya semulanya. Nah, ini dia cara menyelesaikan kalau jaraknya berubah dan muatannya berubah. Sekarang, yuk kita identifikasi apa saja yang diketahui dalam soal. Ya. Yang pertama, benda bermuatan listrik tolak-menolak dengan gaya 3 Newton. Ini F1-nya ya. Yang diketahui F1-nya adalah 3 Newton. Berikutnya adalah jaraknya tuh. Lihat, jaraknya dari 2 cm. Nah, dari 2 cm, R1-nya adalah 2 cm. Kemudian berubah, oke, menjadi 6 cm. Ya kan? Berubah menjadi 6 cm. Nah, caranya gimana? Perubahannya gimana? Perubahannya dari sini aja. Dari 6 menuju ke 2. Ini tinggal dibagi. 6 dibagi 2 adalah 3 kali. Jadi perubahannya adalah 2 menjadi 6 itu adalah perubahannya 3 kali. Diperbesar. Berarti ya. Kemudian berikutnya adalah muatan yang pertama. 2 kali. Perubahannya adalah 2 kali. Muatan yang kedua adalah perubahannya adalah 3 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang ditanyakan? Yang ditanya dalam soal adalah gaya tolak menolaknya. Gaya tolak menolaknya. Kenapa tolak menolak? Ya karena muatannya sama. Ya, F-nya berarti F yang keduanya tolak menolak berapa? Tinggal dijawab. Ya, menggunakan apa? Rumus yang sudah tertulis di atas. Ya, yang sudah kita tulis bersama. Tinggal kita tulis ulang. Yuk, kita tulis ulang. F2 akan sama dengan perubahan muatan pertama dikali perubahan muatan kedua dibagi perubahan jaraknya. Jangan lupa dikuadratkan. Oke. Ditutup dulu ya biar enak nih. Dikali gaya semulanya, gaya pertamanya. Ya, masukkan yuk. Q1-nya 2. Ya enggak? 2. Q2-nya berapa? 3. 3 dibagi R2-nya berapa perubahannya? 3 nih. Perubahannya dari sini ke sini adalah 3. Maka yang dipakai adalah 3. Diapakan? Kuadratkan. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, itu ya. Dikali F1-nya berapa? F1-nya adalah 3 Newton. Dikali 3. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. 2 kali 3 kali 3. Kali 3 kali 3 per 3 kuadrat 9. Ya enggak? Maka 3 kali 3 juga 9 kan? Ini bisa kita coret. Nah, jawabannya adalah 2 Newton. Gitu. Para sahabat IPA Otom Bukhari, cara menyelesaikannya untuk contoh soal yang keempat seperti ini. Gampang ya, mudah ya untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom. Kita lanjutkan contoh soal yang terakhir nih. Perhatikan baik-baik. Contoh soal yang terakhir adalah contoh soal yang kelima. Oke, para sahabat IPA yang berbahagia, kita baca contoh soal yang kelima. Hati-hati, perhatikan seksama. Benda K bermuatan listrik 2Q. Oke. Dan benda M muatannya adalah 3Q. Kedua benda tolak menolak dengan gaya F. Berarti ini gaya pertamanya F ya. Pada jarak antara keduanya 6 cm. Jika jarak kedua benda didekatkan menjadi 2. Wow, dari 6 jaraknya menjadi 2. Berarti ada perubahan jarak. Dan muatan K diperbesar menjadi 4Q. Ada perubahan muatan. Muatan M diperkecil. Berarti muatan M ini ada perubahan. Menjadi 1Q. Gaya tolak menolak antara K dengan M menjadi A 2F, B 6F, C 9F, atau D 18F. Sudah tahu tentunya ya, sahabat IPA Otom Bukhari yang hebat-hebat. Soal ini apa? Soal yang R-nya berubah. Ya nggak? R-nya berubah. Oke, apalagi yang berubah? Muatannya apa? Oke, pinter. Q-nya juga berubah. Kalau ada soal yang R-nya berubah dan Q-nya berubah, rumusnya sama Pak dengan soal nomor 4 tadi. Pinter sekali. Berarti rumusnya adalah F2 sama dengan perubahan muatan pertama
dikali perubahan muatan kedua dibagi perubahan jaraknya, jangan lupa dikuadratkan, dikali F1-nya. Ya, ditutup ya. Ini rumusnya. Untuk R-nya berubah dan Q-nya berubah. Yuk, tinggal kita tuliskan ya apa yang diketahui di soal. Diketahui. Anggap saja K ini adalah muatan pertama. K adalah muatan pertama. Ya, muatan pertamanya dari mana tuh? Dari 2Q ya. 2Q berubah menjadi K mana K? Nah, K-nya ini adalah K. Menjadi 4Q ya. Menjadi 4Q. Berarti tinggal begini caranya kan? 4 dibagi 2. Perubahannya adalah 2 kali. Ingat, dari 4 dibagi 2. Bapak kasih pakai tanda panah nih. Artinya dari 4 dibagi 2. 2 kali ya. Kemudian yang M ini dianggap adalah muatan yang kedua. M-nya adalah 2Q nih ya. M yang pertama. M-nya adalah 3Q. 3Q berubah menjadi 4Q dan muatan M diperkecil menjadi 1Q. Oh, berubah menjadi 1Q. Ingat, perubahannya dari sini, dari kedua. Ya, pembagiannya begini kan. Yang kedua ke yang pertama. Berarti 1 dibagi 3 adalah 1/3 kali. Oke, paham ya? Dan R-nya sekarang. R-nya berubah dari berapa? Dari 6 cm. 6 cm. Berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 2 cm. Kita tulis 2 cm. Maka perubahannya begini ya. Ingat, baginya selalu begitu ya. 2 bagi 6. 2/6. Atau disederhanakan 1/3 kali. Nah, ya. Paham ya? Langsung aja deh kita kerjakan. Apa yang ditanya? Yang ditanya sama Pak, F2-nya. Oke, tinggal kita jawab. Kalau R-nya berubah dan Q-nya berubah, rumusnya ini dia. Kita tulis ya. F2 akan sama dengan, pinter, R1 dibagi R2. Jangan, bukan ini yang di atas, Pak. Iya, sorry ya. Terlalu semangat nih Bapak untuk mengajarkan materi ini terhadap kalian semua. Oke, F2-nya adalah perubahan muatan pertama dikali perubahan muatan kedua dibagi perubahan jaraknya, jangan lupa dikuadratkan, dikali F1-nya ya. F1-nya berapa? F1-nya berapa? Oh, ini kedua benda tolak-menolak dengan gaya F. Maka kita tulis ya, F1-nya adalah F ya. Oke, maka kita akan masukkan Q1-nya. Q1-nya 2. Q2-nya 1/3. Dibagi serotot. R-nya 1/3. Jangan lupa kuadratin. Ada kuadrat. Ya. Dikali F1-nya adalah F. Oke, sampai sini paham ya? Tinggal kita lanjutkan ngitungnya kan ya. Akan sama dengan 2 kali 1/3 dibagi 1/3 kuadrat. 1/3 kuadrat 1/3 kali 1/3 deh. Kita bikin begini aja ya. Dikali F ya. Kan ada sama tuh atas sama bawah 1/3 sama 1/3. Kita coret. Berarti tinggal berapa tuh? Tinggal 2 dibagi 1/3. Gimana ngitungnya? 2 dibagi 1/3. Ini artinya sama juga dengan 2 kali 3 dibagi 1. 6 dong. Oh, 6 Pak. Kali F. Atau ini aja. Nah, tinggal dikali kan. Berarti 2 kali 3 adalah 6F. Jawabannya B. Bagaimana anak-anak hebat, sahabat IPA Otong Bukhari? Sangat mudah ya, sangat gampang ya untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum kolom. Kalau ada atau terlalu cepat Bapak menjelaskan menurut penilaian kalian, diulangi lagi videonya. Diulangi lagi agar mendapatkan kemudahan dan pemahaman yang sama. Semoga bermanfaat, semoga Anda semuanya tetap sehat. Salam cerdas, salam hebat, salam sehat dari saya Otong Bukhari untuk kalian semua. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.